Halo teman-teman, balik lagi bareng saya Syarif Sapata. Dan akhirnya kita bisa ketemu lagi di channel ini. Udah lama nggak ngepost ya. Ya, ini saya tadi baru aja break dari kerja ya. Jadi itu salah satu penyebab saya nggak bisa ngevlog sering-sering karena saya kerja 100%. Dan sekarang saya nyobain untuk ngevlog pas kita lagi break ya, lagi pause, lagi lagi lunch, lagi makan siang. Dan saya pengen sedikit nunjukin ya gimana aktivitas saya sehari-hari di vlog ini. Jadi saya biasanya kalau jam makan siang sama kayak orang kantoran biasanya ya, kita cari makan di luar. Sebenarnya biasanya ada kantin di kantor, cuman karena lagi masa corona jadi tutup ya kantornya ya, kantinnya maksudnya. Jadi kita makan di luar. Dan aku pengen sedikit nunjukin suasana tempat aku biasanya makan. Ini ada food court soalnya di dekat sini ya. Nanti kita tunjukin kalian. Ya, salah satu hal yang menurut saya paling keren di sini nih, kalau kita nyebrang zebra cross teman-teman, semua mobil pasti berhenti kalau ada orang nyebrang ya. Saya nggak kebayang kalau apakah ini bakal pernah terjadi di Indonesia ya. Seandainya kita mau lewat, mobil itu semua berhenti. Keren banget kan? Jadi pejalan kaki selalu didahulukan di sini. Ya, suhunya sekarang udah dingin teman-teman ya. Aku tunjukin kalian tuh. 8 derajat sekarang. Dan ya ini musim gugur. Udah lumayan dingin juga. Nah, di depanku itu, nah ini dia food court, tempat biasanya orang kantoran deket sini makan ya. Aku tunjukin dalamnya. Ya, sejak pandemi di tempat seperti ini, di tempat food court, restoran, kita harus pakai masker ya. Jadi sampai kita duduk di tempat kita makan, kita harus pakai masker. Dan habis itu kalau udah duduk, kalau pas bener-bener mau makan baru dibuka. Nah, ini suasananya food court. Jadi kayak semacam hall besar gini ya. Dan terusnya di sini dijual berbagai macam jenis makanan teman-teman. Jadi ada dari hampir dari semua benua ya. Cuman sayangnya, sangat disayangkan, dari Indonesia nggak ada. Dari Indonesia belum ada. Dari Vietnam ada, dari India ada, dari Turki ada, tapi belum dari Indonesia. Hari ini kita makan apa ya? Ya, teman-teman, kalau di Eropa itu cara paling mudah cari makanan halal itu ada dua ya. Yang pertama, kalian makan vegan, jadi tanpa daging, yang khususnya di restoran yang hanya menjual produk-produk vegan. Jadi alat masaknya pun tidak tersentuh daging babi atau semacamnya ya. Dan yang kedua, kalian cari restoran Yahudi, dan di situ biasanya mereka juga nggak makan babi gitu kan. Jadi nggak tahu, mungkin kalian yang tahu apakah masakan kosher ya namanya. Masakan kosher itu termasuknya halal juga apa enggak? So, ini dia makanan kita. Yang kita beli ini masakan Persia, teman-teman. Ya, lihat tuh teman-teman, ini masakan Persia.
tapi vegan ya, jadi nggak ada daging sama sekali. Dan wah, ini bentuknya emang antah berantah sih. Jadi penyajiannya ya kurang oke sebenarnya, tapi yang penting rasanya ya. Kita cobain yuk. Oke, kita cobain ya. Ini kayak nasi sih, kayak nasi. Enak teman-teman. Wow, rasanya yang nasi ini kayak nasi goreng. Terus banyak sayurannya ya. Kita cobain ya. Wah, pedes juga, pedes banget. Tadi aku minta ekstra pedes sih. Biasanya pedesnya orang sini itu nggak pedesnya masakan Indonesia ya. Tapi kalau kita mesen ekstra pedas itu memang kerasa sih pedas. Tapi karena mungkin ini dari Persia, jadi lebih pedas. Tuh lihat tuh, ini ada kentang, ada ini kayaknya apa ya? Ini nggak tahu nih. Nah ini kayak nasi goreng rasanya. Terusnya banyak sayuran sama ini kayaknya timun Jepang nih. Atau zucchini, nggak tahu juga. Ya, jadi makanan di food court ini harganya rata-rata standar ya, 20, antara 16 Swiss franc sampai 20. Ini yang saya bayar 20 Swiss franc. 20 Swiss franc itu sekitar 260 ribuan mungkin ya, atau lebih 270 ribuan satu porsi. Ya makanya Swiss mahal memang. Dan ini tanpa daging ya. Tapi bisa juga sih nyari yang lebih murah. Tapi harganya walaupun lebih murah mungkin nggak murah banget ya. Jadi menurutku, kecuali kalau kalian makan doner apa kebab gitu, harganya sekitar 150 ribuan satu porsi. Tapi kalau kalian makan sesuatu yang di piring itu biasanya harganya mulai dari 16 Swiss franc atau sekitar 230-an. Dan ya, tapi kalau sampai 20 Swiss franc pun masih normal sih. Masih wajar ya, rata-rata orang budget makan siangnya segitu. Oh ya teman-teman, sejak masa pandemi itu setiap kalian kesini, sebenarnya baru-baru ini aja sih, ini aturan baru. Jadi kalau kalian makan di sini kalian harus register nama kontak kalian supaya mereka bisa nge-track seandainya ada yang kena corona ya. Ya sangat disayangkan banget. Angka corona di sini lagi naik drastis teman-teman. Jadi kadang saya agak takut juga sih. Biasanya sebelum naik ini saya nyantai-nyantai banget ya, nggak terlalu banyak mikirin. Tapi ketika naik ini jadi agak khawatir juga sebenarnya. Ya semoga cepat balik normal lagi ya. Ya teman-teman, porsinya besar banget tadi ya. Saya nggak habis ya. Aduh, sangat disayangkan. Tolong jangan dicontoh. Tapi karena nggak bisa dibungkus juga sih, jadi ya terpaksa kita buang. Sorry for that. Oke. Nah, menariknya di sini kalau misalnya kalian udah selesai makan, bentar. Ya, jadi kalau kalian udah selesai makan, kalian harus beresin semuanya ya. Jadi pelayan yang ada di sini biasanya cuma buat bersihin meja. Jadi kalau kalian selesai makan, itu kalian harus bawa piringnya, sisanya semua ke tempat pengumpulan piring yang udah dipakai ya. Jadi nggak bisa ninggalin begitu aja. Oleh karena itu mereka bisa ngasih harga yang relatif murah ya kalau dibandingin dengan harga-harga di restoran. Dan tempatnya seperti ini, jadi kalian harus misahin sampahnya, terus kalian harus naruh piringnya di sini. Oke. Dan kita harus naruh ininya juga. Jadi harus taruh terus ininya kita buang sini ya. Oke, that's it. Terus kita balik lagi ke meja. Ya, abis itu kalian bisa pakai disinfektan. Oh ya, di sini juga tempatnya ramah buat anak-anak ya. Jadi ada kayak tempat bermain gitu di sini. Jadi cocok lah buat
kalau kalian sama keluarga buat makan di sini ya. Ya teman-teman, jadi tempat kerja saya itu lokasinya dekat dengan stasiun utama ya, dekat dengan stasiun kereta utama di kota Basel ini. Dan sekarang saya lagi biasanya habis makan siang, terus saya nyari cafe, terus kita baca buku sedikit di situ sebelum kita lanjut kerja lagi ya. Hari ini saya tadi mulai jam 8 saya udah mulai kerja dan pulangnya biasa jam 6 sore. Mungkin tapi hari ini agak lebih cepat ya. Ya, inilah suasana stasiun utama kota Basel, dan biasanya jam-jam segini kosong sih, nggak terlalu rame. Nah, ini lagi ada perbaikan di sini, jadi makanya eskalatornya dimatiin. Ya, tuh suasananya seperti ini, jadi nggak terlalu rame ya. Ya teman-teman, tuh teman-teman, di depan saya tuh ada dua anak yang sedang sedang jualan. Mereka tuh masih kecil banget, masih muda banget. Jualannya biasanya ini dari project sekolah buat mereka supaya bisa liburan ya. Liburan nggak tahu, mungkin proyek sekolah buat mereka bisa liburan bareng anak-anak di sekolah mereka. Jadi di sini hal yang biasa banget ya, hal seperti ini. Biasanya memang ini diminta dari sekolahnya sih, biar anak-anak ini buat berjualan. Jadi udah diajarin sejak dini gimana berjualan dan dapat uangnya bisa dipakai buat liburan. Jadi ya mungkin bisa dipraktekin juga sih ke Indonesia, di Indonesia, supaya anak-anak di Indonesia juga bisa mulai belajar berjualan. Karena untuk bisa jualan kayak gini butuh kemandirian atau butuh keberanian, maksudnya butuh keberanian untuk ngajak orang ngomong gitu ya, terus mau nggak beli produkku. Sebenarnya ini lagi musim gugur ya di sini teman-teman. Sebenarnya bagus pemandangannya, tapi salah satu hal yang menurut saya kurang asik kalau pas lagi musim gugur itu cepet banget gelap ya. Jadi ini baru jam berapa nih, jam 3 sore, tapi udah gelap, bukan gelap sih, tapi udah mendung, kayak suasananya kayak udah mau malam gitu loh kalau di sini nih, kalau musim gugur. Oke teman-teman, kita ke cafe ini dulu. Ini kafenya juga sekalian restoran ya di sini, dan kita bakal ngopi sambil baca buku sebentar. Ya akhirnya nggak minum kopi, tapi kita pesan es teh ya. Es teh 2,5 desiliter dan harganya 4,2 ya. 4,2 itu sekitar 65 ribuan lah mungkin, atau bahkan 70 sekarang ya, kayaknya 70 ribu. Jadi ya bisa dibayangin, memang cukup mahal sih. Aku aja ngerasa di Swiss ini mahal kok, apalagi waktu awal-awal tinggal di Basel ya. Tapi gini, tapi untuk setelah aku tinggal 2-3 tahun itu baru mulai terbiasa ya dengan harga di Basel. Sebelumnya aku juga selalu perhitungan, setiap beli apa aku pasti ngelihat harganya berapa, terus bandingin dengan harga euro, karena aku dulu sebelumnya tinggal di Jerman ya, atau bahkan bandingin dengan harga Indonesia. Tapi kalau bandingin pakai harga Indonesia sakit hati sih. Menariknya ya, kalau misalnya aku ke Indonesia teman-teman, walaupun kita tahu mata uangnya perbedaan jauh gitu ya, hal-hal yang biasanya kita beli yang kalau dirupiahin itu mahal, itu kalau pas kita di sini itu kita beli aja gitu ya. Tapi begitu pas kita pulang ke Indonesia itu aku kadang mikir gitu, misalnya aku ke kafe atau kemana gitu, pernah tuh di Bali kalau nggak salah, pesen Virgin Mojito, terus mereka minta
160.000 kalau nggak salah, 120 atau 160.000. Itu aku kaget banget sih. Aku pikir wah oke, kalau ke Indonesia pasti harganya jauh lebih murah, tapi di Indonesia pun, khususnya di Bali sih, di Bali itu harganya juga kadang nggak masuk akal juga sih. Jadi kadang-kadang ngerasa kayak dirampok juga kalau di Indonesia, karena aku tahu harga-harga di tempat lain itu jauh lebih murah ya. Atau misalnya kalau kita makan di mana gitu, di restoran yang harganya agak mahal sedikit, itu kalau di Indonesia kerasa banget. Walaupun kita tahu, wah kalau misalnya pas makan di Swiss dengan harga segitu pasti nggak masalah, kita langsung nggak pikir panjang, kita langsung beli gitu ya. Itu nggak tahu sih, itu psikologis di kepala aja sih kadang. Yuk kita cobain dulu ya es tehnya di sini rasanya kayak apa. Yang aku seneng di sini tuh es tehnya biasanya dibuat nggak terlalu manis gitu ya. Jadi secara kalau kalian mau lebih manis, kalian bisa tambah gula sendiri. Tapi rata-rata kalau jual es teh di sini biasanya nggak manis. Yang manis malah kalau kalian beli es teh botolan di supermarket gitu. Nah, sekarang yang aku lagi baca ini ada buku ini ya, dari Tim Ferriss. Oh nggak kelihatan ya. Ups. Judulnya kalau dalam bahasa Jerman itu 4 Stunden Woche. Kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih 4 jam per minggu gitu. Jadi gimana caranya kalian bisa kerja dalam seminggu tuh hanya 4 jam. Itu jadi Timothy Ferriss yang nulis ya. Ini aku lagi baca belum baru berapa ya, baru 100 halaman kayaknya. Jadi ini buku ini menarik banget sih teman-teman. Menurutku banyak orang harus baca buku ini. Karena buku ini walaupun tebel segini ya, tapi ini banyak sekali citat yang quotation, maksudnya apa sih citat? Maksudnya banyak sekali kata-kata yang menurutku sangat inspiratif ya. Jadi walaupun aku baru baca 100 halaman, itu banyak banget aku udah garis bawahin ya. Aku kalau baca buku selalu aku garis bawahin mana hal-hal yang penting supaya aku bisa baca lagi, karena kalau enggak kita cepat lupa dan kita jadi masuk kepala terus keluar lagi gitu. Jadi makanya aku garis bawahin, terus nanti kalau kita punya waktu lagi kita baca ulang ya. Jadi yang menariknya di buku ini tuh kalian dikasih kayak di apa ya, aku kalau baca buku ini tuh kayak ngerasa ditampar gitu. Jadi salah satu pesannya itu yang Tim Ferriss ini bilang, kalian jangan pernah bekerja sambil nunggu pensiun gitu ya. Itu salah satu hal yang menurut dia fatal banget. Jadi jangan pernah kalian itu nunggu pensiun. Secara umum jangan pernah nunggu pensiun. Karena apa? Karena kalau kalian nunggu pensiun, itu berarti kerjaan kalian mungkin sekarang kurang nyaman, dan kalian mikir, oh nanti kalau aku pensiun nanti aku baru ada waktu, waktu dan uang untuk bisa melakukan hal-hal yang kalian sukain. Dan pesan dari Timothy Ferriss ini bahwa kalau kalian suka dengan sesuatu, kalian pengen melakukan sesuatu, kalian harus mulai dari sekarang. Kalian nggak perlu nunggu pensiun gitu. Kalau kerjaan kalian tidak menyenangkan sehingga kalian nunggu pensiun gitu, maka kalian harus cari kerjaan lain. Karena apa manfaatnya menunggu pensiun? Kalian jadi mengorbankan waktu masa muda kalian, di mana masa-masa paling produktif kalian, ketika kalian sehat, badan kalian masih kuat untuk ngapa-ngapain, kalian tukar dengan gaji ya. Dan akhirnya nanti kalian nunggu pensiun, dan ketika pensiun kalian baru melakukan hal-hal yang kalian pengen lakukan. Dan tapi biasanya ketika nanti pensiun nanti, itu kondisi badan kalian udah nggak sesehat sekarang ini ya. Jadi ketika pensiun nanti kalian mungkin malah udah sakit-sakitan, udah capek, udah cepet lesu, dan mau jalan-jalan susah gitu. Aku juga kadang kalau aku ngelihat orang-orang yang jalan-jalan ke Eropa misalnya, itu sampai misalnya aku nganterin orang yang udah pensiun di sini, itu aku kadang kasihan juga gitu, karena mereka beberapa tempat yang lokasinya agak tinggi, yang agak susah dijangkau, itu mereka nggak bisa ikutan jalan ke sana karena ya badan mereka udah nggak kuat lagi untuk bisa jalan ke atas gunung gitu. Dan aku nggak tahu apakah mereka memang karena nggak punya dana gitu untuk liburan pada saat mereka masih muda, atau mungkin mereka nunggu memang untuk baru ke Eropanya ketika mereka pensiun ya, dengan alasan apapun juga itu.
Jadi salah satu pesannya buku ini, lakukanlah, hiduplah buat masa sekarang teman-teman. Maksudnya bukan berarti kalian terus tidak memikirkan masa ya gimana ya, kalau di Indonesia itu kan bukan di Indonesia sih, maksudnya orang Islam biasanya hidup buat akhirat gitu ya. Bukan berarti terus kita hidup untuk dunia ya. Maksudnya itu kalau kalian ada sesuatu hal yang kalian ingin lakukan sekarang, kalian lakuin sekarang gitu. Bagaimana caranya supaya kalian tidak menunggu, jangan sampai nanti kalau saya sudah seperti ini baru saya mau lakukan hal yang saya pengenin gitu kan. Nah, itu yang nggak bagus ya. Dan aku setuju banget dan setelah baca buku ini aku juga jadi mulai misalnya kayak aku mau ngelakuin tour sepeda gitu ya, jadi mau naik sepeda ke jauh bawa alat-alat camping, bawa tas gitu kan, terus mungkin berapa hari atau 1 minggu bersepeda ke kota-kota lain di Eropa gitu ya. Nah itu aku udah kebayang pengen ngelakuin itu, cuman aku selalu mikir ya nanti deh kalau ada waktunya, kalau ada punya waktu, kalau lebih punya uang segala macam, ada aja alasannya kenapa kita nggak ngelakuin hal itu ya. Tapi setelah baca buku ini aku mikir aku set waktunya, jadi mungkin aku bakal beli sepeda yang buat touring dalam waktu dekat, terus kita bakal sepedaan musim bulan depan kita nyobain. Mungkin nggak terlalu jauh jaraknya, jarak dekat aja ya, karena kalau jauh gitu kita harus nunggu musim panas, karena lebih asik kalau buat touring jarak jauh itu kalau summer ya. Ya oke teman-teman, kita udah selesai baca bukunya. Nggak banyak sih, cuman 1-2 halaman aja, dan tapi cukup sih, jadi nggak perlu lama-lama, tapi kalian rutin baca ya. Jadi kalau buat kalian yang belum terbiasa baca buku ya, mulailah dari nggak perlu banyak-banyak bacanya, sedikit-sedikit tapi rutin gitu, jadi lebih mudah ya. Dan cari buku yang juga mudah dibaca ya. Kalau kalian mulai baca buku tapi langsung dengan buku yang berat-berat, susah tentunya. Dan buat kalian yang butuh tantangan yang lebih besar lagi, cobalah baca buku dalam bahasa asing ya. Kenapa kadang terjemahan dalam bahasa Indonesia itu menurut aku agak rancu kadang ya, karena kadang di dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa kata yang agak ambigu gitu. Paling senang aku memang baca dalam bahasa Jerman ya, karena memang aku tinggal di negara yang berbahasa Jerman. Selain itu menurutku bahasa Jerman itu bahasa yang paling sedikit ambigunya ya, karena mereka dari gramatiknya dan ya bahasanya juga secara umum itu sangat jelas gitu, sangat teknik gitu ya. Makanya mungkin orang Jerman orangnya pada punya banyak industri ya, karena bahasanya aja tuh kayaknya udah teknik banget gitu, technical banget bahasa Jerman itu ya. Kadang saya mikir sih suatu negara itu orang-orangnya, masyarakatnya itu kadang dipengaruhi dengan bahasa yang dia bicarakan, dia pakai ya. Jadi bahasa itu kayak adalah representasi dari budaya. Ya memang iya sih, representasi dari karakter bangsa tersebut gitu. Oke teman-teman, maksudnya sampai di sini dulu aja. Nanti aku lanjut lagi ya. Jadi aku lanjut kerja dulu. Nanti kalau kita pulang kerja baru kita lanjut lagi ngevlognya ya. Oke, bye. Ya oke teman-teman, aku baru aja keluar dari kantor dan ini udah jam 5:30. Ya bedanya kalau di Indonesia mungkin jam segini udah gelap sekali ya. Tapi di sini masih agak, ya udah gelap sih, cuman masih bisa ngelihat jauh gitu.
Ya oke teman-teman, sebelum gelap aku mau nutup vlog singkat ini. Ya sehat selalu ya, dan sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Mungkin besok kita udah bisa tayang lagi ya. Bye.